Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Acara perjudian batu dimulai sekarang. Segera, batu yang diukir dengan nomor 1 digantung di atas platform. Harga dasarnya adalah 100.000. Sekarang pelelangan dimulai, dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. Beberapa orang meneriakkan harganya. Saya menghasilkan menawar 200.000, suara lain segera terdengar, menekan suara sebelumnya. 300.000. Suara-suara berturut-turut membuat suasana pelelangan menjadi sangat hangat. Banyak orang masih optimis dengan batu pertama, sehingga dalam waktu kurang dari 10 detik, batu pertama membutuhkan 800.000. Dan harganya diperkirakan akan sedikit meningkat. Di kursi, Wu Sanpao dan Tai menyentuh dagu mereka. Keduanya memiliki konsensus yang langka. Batu itu laris manis, dan 80% dari batu memiliki harta di dalamnya, tetapi Ye Chen melarang untuk menawar batu itu. Seketika batu masih harga 800.000, Ye Chen berkata, isi batu adalah bunga layu. Ketika keduanya tercengang, Ye Chen, yang sedang minum anggur dengan halus, tidak bisa membantu tetapi mengirimi mereka pesan. Faktanya, Ye Chen masih menganggap Wu Sanpao sebagai teman, jadi Ye Chen mengingatkan kedua orang itu menghabiskan lebih banyak uang. Bunga layu. Setelah mendengar suara Ye Chen, keduanya menatap Ye Chen, dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Tidak. Ye Chen berkata, percaya atau tidak itu terserah kalian. 1 juta. Bagaimanapun, suara agung menembus seluruh area pelelangan, dan orang yang menawar batu dengan 1 juta adalah orang Tu. Kata-katanya jatuh, dan pemandangan itu menjadi hening sejenak, dan tidak ada yang menawar lagi. Melihat ini, lelaki tua itu melihat sekeliling dan tersenyum. Tidak ada yang menaikkan harga. Jika tidak ada kenaikan, batu ini milik teman itu. Di bawah, ada keheningan. Meskipun beberapa orang masih membicarakannya, tidak ada yang benar-benar menaikkan harga lagi, tetapi tidak semua orang ingin memiliki aset sekecil itu. 1 juta juga merupakan jumlah yang cukup besar bagi mereka. Melihat tidak ada yang akan menaikkan harga di bawah, ketua pelelangan itu kemudian memandang lelaki tua bertopeng hantu itu dan tertawa. Bisakah Anda ini memotong batu di depan umum? Jika Anda tidak memotongnya di depan umum, Anda harus membayar 3 kali lipat, yaitu dengan membayar 3 juta. Begitu kata ini keluar, Ye Chen di kursi sedang mengubur kepalanya dan menyeka manik spiritual. Ye Chen tidak bisa membantu mengangkat kepalanya. Dia memandang Wu Sanpao dan Tai dengan tatapan tertegun. Biayanya 3 kali lipat jika tidak memotongnya secara terbuka. Apakah ada alasan lain? Tentu saja ada argumen. Tai menjelaskan, tidak ada yang tahu apakah ada harta di dalamnya. Jika harta yang baik muncul, kota kuno Tianlong mungkin masih dapat membelinya kembali di tempat, jadi aturan ini ditetapkan. Tentu saja, kau tidak harus memotong batu di depan umum, tetapi kau harus membayar 3 kali lipat harga untuk mendapatkannya kembali dan memotong batu sendiri. Pada saat itu, orang luar tidak akan tahu apa isi di dalamnya. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tidak mungkin, siapa yang bisa membuat orang merasa tidak enak? Wu Sanpao menghela nafas. Memotong batu di depan umum. Orang tua dengan topeng kepala hantu sudah berbicara. 1 juta batu roh bukanlah jumlah yang kecil. Jika tidak memotong secara terbuka, akan menghabiskan 2 juta lebih. Dan itu terlalu berlebihan untuknya.
Dengan izin untuk memotong batu di depan umum, ketua pelelangan itu membalikkan tangannya dan mengeluarkan pisau batu. Segera, pisau itu jatuh dari tangannya dan kulit batu itu terpotong di tempat. Kemudian, ketua pelelangan itu melambaikan tangannya terus-menerus, kecepatannya sangat cepat, dan tekniknya sangat terampil. Kerumunan menonton dengan tenang, berharap melihat sesuatu yang aneh terjadi. Orang yang paling gugup di tempat kejadian adalah ketua pelelangan dengan pemilik batu, tapi itu adalah batu yang dia beli seharga 1.000.000 batu roh. Jika tidak ada yang dipotong, itu akan menjadi omong kosong yang paling tidak masuk akal. Ada cahaya, ada cahaya. Segera, seseorang berteriak. Aku hanya akan mengatakannya, karena ada sesuatu di dalamnya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali jika itu bukan harta. Di platform awan, batu itu memancarkan cahaya, membubung ke langit, dan menembus ke langit. Selama periode ini, ada aroma rumput roh yang kuat, yang membuat mata penonton berbinar. Tapi segera, harapan itu dengan cepat dimusnahkan. Apa yang terjadi? Dengan suara aneh, semua orang telah melihatnya, dan rumput roh yang layu telah terungkap di batu yang pecah. Ya, itu memang rumput roh yang layu, dan elemen roh semuanya telah tersebar. Sebelum semua orang menghela nafas, dua suara melolong yang nyaman keluar satu demi satu, dan dengkurannya sangat dingin sehingga banyak orang hampir jatuh dari tempat duduk mereka. Tak perlu dikatakan, kedua orang yang berteriak itu adalah Wu Sanpao dan Tai Yi, karena yang dipotong dari batu itu benar-benar rumput yang layu. Mereka berteriak karena terkejut dengan kebenaran perkataan Ye Chen. Ku bilang, bisakah kalian berdua tetap rendah hati? Ye Chen tidak berbicara, tetapi melirik Wu Sanpao dan Tai Yi. Begitu komentar ini keluar, Tai Yi dan Wu Sanpao duduk di depan Ye Chen, dan kemudian secara misterius mentransmisikan suara itu dengan jiwa mereka. Wah, beritahu kami dengan jujur, kamu bisa melihat melalui batu-batu aneh itu. Kalau tidak, menurutmu, Tai Yi dan Wu Sanpao berada di satu sisi, memeluk kedua lengan Ye Chen. Cepat, katakan padaku, di mana batu yang memiliki harta di dalamnya. Melihat mata mereka berdua, Ye Chen tidak ragu-ragu. Mereka mengumpulkan kata-kata dengan suara jiwa, dan memberikan nomor batu dengan harta yang baik kepada mereka. Ye Chen tidak lupa mengingatkan mereka berdua, mari kita tetap rendah hati. Orang-orang di sini semuanya orang kuat. Jika seseorang melihat kita, itu tidak akan terlalu bagus. Yakinlah, kami memahaminya. Ketua pelelangan telah mengirim seseorang untuk mengirim rumput salju yang layu ke lelaki tua bertopeng itu. Meskipun lelaki tua itu mengenakan topeng, semua orang bisa menebak apa yang ada di balik topeng itu, jelas adalah kekecewaan. 1.000.000 batu roh terbuang. Banyak orang menghela nafas dan bersuka cita, untungnya mereka belum pernah menawar sebelumnya. Saat argumen itu lenyap, ketua pelelangan itu mengeluarkan batu kedua. Kali ini, penawarannya tidak sepanas yang pertama, terutama karena saya takut saya akan bertaruh. Akibatnya, pelelangan batu roh kedua hambar dari awal hingga akhir, dan harganya tidak melebihi 500.000 batu roh, dan setelah dipotong di depan umum, itu bukan apa-apa. Beberapa orang bersuka cita dan beberapa khawatir. Orang yang mengambil batu nomor 2 memiliki wajah muram, sementara penjual lain yang gagal dalam kompetisi tertawa dan tertawa. Selama periode ini, harta yang sangat baik lahir dan dibawa pergi oleh Tai Yi. Itu adalah pedang yang patah, tetapi pedang yang patah benar-benar luar biasa. Secara alami,
Tidak semua orang bisa bertaruh pada harta, dan terlebih lagi, batu-batu yang diambil oleh sebagian orang tidak dipotong di depan umum. Ku bilang, kamu tidak suka batu itu. Wu Sanpao dan Tai Yi bertanya pada Ye Chen lebih dari sekali, memikirkan alasan yang sama. Karena batu itu bisa dilihat, tetapi ratusan batu telah diturunkan, Ye Chen satu kali pun tidak menawar batu. Tentu saja ada. Ye Chen membenamkan kepalanya dan menyeka manik-manik roh, sementara pada saat yang sama menyebarkan suaranya dengan jiwanya. Memang ada banyak batu yang Ye Chen lihat, tetapi yang paling membuatnya penasaran adalah bahwa batu terbesar bahkan tidak bisa melihat melalui mata roda abadi. Adapun yang lain, itu seperti batu dengan buah elemen roh darah merah, dan batu kristal roh bulan ungu. Ye Chen juga bertekad untuk mendapatkannya. Aku menawar 800.000. Saat mereka bertiga berbicara, suara di seberang mereka terdengar, membuat kepala Ye Chen terangkat, dan cahaya dingin muncul di matanya. Ya, Wu Changqing, yang berada di seberang pelelangan, dan batu dalam pelelangan ini memang memiliki harta, tetapi itu adalah manik spiritual merah, yang juga luar biasa. Apakah ada kenaikan harga 800.000? Di peron, ketua pelelangan itu melihat sekeliling, tetapi tidak mendengar jawaban. Jika tidak ada yang menaikkan harga, maka batu ini. Aku menaikkan 1 juta. Sebelum ketua pelelangan itu selesai berbicara, dia disela oleh suara berikutnya. Tentu saja, yang menaikkan harga adalah Ye Chen, bahwa tanaman itu bagus hanya seharga 800.000 harga aslinya, nilai absolutnya adalah karena Ye Chen akan mempermainkan Wu Changqing. Melihat Wu Changqing lagi, wajahnya tiba-tiba muram, tentang pelelangan. Berpikir tentang pelelangan di pasar gelap hari itu, dia dipermalukan oleh Ye Chen sebelumnya. 1,1 juta. Wu Changqing, dengan wajah jelek, mendengus dingin. 1,2 juta. Kata-kata Ye Chen segera terdengar, dan nadanya biasa saja, dan matanya penuh provokasi. 1,3 juta. Saya menambahkan 1,5 juta. 1,6 juta. Wu Changqing menepuk kursinya dan tiba-tiba berdiri dari kursinya. Melihat Ye Chen dari sini, dia masih bisa melihat matanya yang dingin di bawah jubah hitam. Pada titik ini, semua orang memandang Ye Chen. Namun, itu bagus. Setelah Ye Chen berteriak 1,5 juta, Ye Chen berhenti menawar. Bagaimanapun, ketua pelelangan itu menyela keheningan dengan batuk ringan, dan ketika tidak ada yang menaikkan harga lagi Anda pemenangnya, dia memandang Wu Changqing dan tertawa, teman ini, kamu bisa memotongnya di depan umum atau di bawah. Potong di depan umum. Wu Changqing melontarkan kata seperti itu di giginya, dan kemudian dia tidak lupa untuk melihat Ye Chen di sisi berlawanan dengan tatapan tegas. Jika bukan karena Ye Chen, dia tidak akan menghabiskan lebih banyak batu roh. Segera, ketua pelelangan melambaikan pisau batu, dan semua orang yang hadir melihatnya. Semua orang juga ingin melihat. Ini adalah batu termahal sejak dimulainya acara judi batu ini. Apa isinya? Di kursi, Ye Chen tersenyum dingin. Segera, teriakan mulai naik dan turun, dan di batu yang didapatkan Wu Changqing, memang, harta di dalamnya, dan seperti yang dilihat Ye Chen, itu adalah manik roh merah yang rusak. Dengan cara ini, kulit Wu Changqing sedikit mereda, jika tidak, 1,6 juta orang tidak bertaruh apapun, dan kemudian dia tidak memuntahkan darah. Lelang berikutnya sangat sengit, dan lebih dari 100 batu kehabisan harta,
dan ada beberapa harta yang membuat banyak orang kuat menjadi panas. Awalnya, batu-batu ini dianggap tidak memiliki harta karun, sehingga disiapkan untuk dilelang. Tidak ada yang mengira bahwa harta karun itu dipotong satu demi satu, yang merupakan kerugian bagi kota kuno Tianlongnya. Aneh. Orang tua itu bergumam dan meletakkan batu di gimbal lagi. 100.000 batu roh mulai dilelang, dan yang dengan harga tertinggi memenangkannya. 150.000. Saya memiliki 180.000 batu roh. 200.000. Mungkin batu-batu itu dirangsang sebelumnya, sehingga begitu batu-batu itu dikeluarkan, mereka menyebabkan banyak lelang, dan begitu mereka mendorong pelelangan ke klimaks yang berapi-api. Namun, meski pelelangan berlanjut, ada hal yang aneh. Setiap kali Wu Changqing menawar, Ye Chen akan selalu menaikkan tawaran, sehingga setelah beberapa putaran pelelangan, Wu Changqing tersandung hampir 2 juta lebih. Batu roh. Ada apa dengan orang ini? Aku selalu berurusan dengan orang itu. Aku tidak bisa melihat ini, aku punya musuh. Tapi jangan katakan itu, batu yang diambil pria itu telah membuka beberapa harta, dan aku benar-benar bisa melihat tanganku gatal. Gemuruh percakapan telah membuat wajah Wu Changqing agak kasar, dan dia tidak bodoh. Secara alami, Ye Chen melihat bahwa dia mengincarnya. Setelah pelelangan, kamu tidak akan punya tempat untuk mati. Tinju Wu Changqing di lengan bajunya berbunyi klik, dan matanya memancarkan rasa dingin yang sama. Untuk ini, Ye Chen tidak seperti apa-apa dan hanya tersenyum. Biou di samping, telah membeku beberapa kali, ketika melihat Ye Chen menghadapi Wu Changqing berulang kali, membuatnya merasa semakin kuat bahwa orang bertopeng itu adalah Ye Chen. Di sana, ketua pelelangan itu telah meletakkan batu di atas awan, lalu melihat sekeliling dan tersenyum. Batu nomor 990, harga cadangan sekarang mulai menawar. Di kursi, ketika saya mendengar 190 batu, saya membenamkan kepala saya dan menyeka Ye Chen, yang perlahan mengangkat kepalanya. Melihat batu dari jauh, Ye Chen sepertinya bisa melihat ukiran kayu kecil di dalamnya tanpa kepala menembus batu. Ini batu dengan ukiran kayu kecil yang kamu katakan. Tai menatap Ye Chen. Ye Chen mengangguk sedikit, dan kemudian tidak lupa menambahkan, aku ingin batu itu. Pahamilah, jangan menangkapmu. Ketika ketiganya berbicara, pelelangan sudah ada di bawahnya, tetapi hanya 3 atau 2 orang yang menawar. Tampaknya banyak orang tidak optimis dengan batu yang laris manis, jadi mereka semua menunggu dan melihat. 300.000. Bagaimanapun, Ye Chen menembak, dan itu adalah kenaikan harga 100.000 batu roh. 400.000. Segera, seseorang menaikkan harga, dan orang yang menaikkan harga membuat Ye Chen sangat tidak berdaya, karena orang yang menembak bukanlah orang lain, tetapi Sangguan Bo dari keluarga Sangguan. Giliranmu. Ye Chen langsung menyerah, bukan karena Ye Chen tidak menginginkan batu itu, tetapi karena tidak perlu bersaing dengan Sangguan Bo. Konsekuensi dari hal ini hanya kota kuno Tianlong. Begitu Ye Chen menyerah, Ye Chen mengambil keputusan. Setelah acara perjudian besar, Ye Chen akan menemui Sangguan Bo. Lelang batu ke-190 datang dengan cepat, dan 400.000 batu roh dibeli oleh Sangguan Bo. Potong di depan umum. Sangguan Bo tersenyum tipis. Ketua pelelangan dan telah melambaikan pisau batu itu. Dalam sorotan, lapisan kulit batu jatuh, tetapi lapisan kulit batu dicukur sampai seukuran semangka, dan tidak ada hamburan atau penglihatan yang cemerlang. Pada saat ini,
terlalu banyak orang melihat Sang Guanbo. Di kursinya, Si Tujin memandang Sang Guanbo di sampingnya dengan mengerut. Sang Guanbo mengutuk, wajahnya tidak terlalu tampan. Meskipun 400.000 batu roh tidak banyak, yang hilang bukanlah wajahnya. Segera suara retakan batu terdengar, satu-satunya batu yang ukurannya tersisa dipatahkan. Belum lagi, ada sesuatu yang benar-benar jatuh dari batu. Ketua pelelangan itu meraihnya di tangannya. Apakah benar-benar ada harta? Ada sesuatu di batu yang mengejutkan orang-orang yang menonton dari segala arah. Apa itu? Seperti ukiran kayu, tapi aku tidak punya kepala. Ukiran kayu berbentuk tubuh manusia. Sang Guanbo menatap ukiran kayu di tangan ketua pelelangan sedetik yang lalu, matanya bersinar, karena ada sesuatu di batu itu, tetapi ketika dia melihat ukiran kayu tanpa kepala, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Di platform cloud, ketua pelelangan itu juga sedikit bingung. Meskipun selalu ada beberapa hal aneh di batu-batu aneh ini, saya tidak pernah berpikir bahwa ukiran kayu dapat dibuat, dan itu masih ukiran kayu tubuh tanpa kepala. Terkejut di dalam hatinya, ketua pelelangan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ukiran kayu itu berulang kali. Benar-benar tidak mengatakan, ukiran-ukiran kayu ini benar-benar detail dan jelas. Dapat dilihat bahwa orang yang mengukir ukiran kayu ini sangat berhati-hati, tetapi satu-satunya kelemahan adalah tidak memiliki kepala. Ada kata-kata, bahwa ukiran kayu. Ketua pelelangan membacakan kata pada ukiran kayu, kata-katanya bertuliskan, Ye Chen. Bertuliskan, Ye Chen.